Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romnoni. Kali ini kita akan membahas berita yang panas dan masih panas diberitakan, yaitu tentang Habib Bahar bin Smith yang ternyata memang sesuai prediksi banyak pengamat dan advokat bahwasanya ini setelah dijadikan saksi ternyata juga langsung jadikan tersangka ya. Tetapi ada hal yang menarik bahwasanya memang apa yang kemarin ditahan ternyata bukan kasus aduan ataupun laporan dari Husain Shihab terkait dengan ceramah Habib Bahar tentang komentar kasat Dudung Abdurrahman tentang Tuhan itu bukan orang Arab, tetapi ternyata ada kasus lain. Nah, ini ada kasus yang masih seputaran yang sedang panas atau sedang diperiksa ya, yaitu tentang kilometer 50 ya. Ini ada berita yang dilansir oleh faktakini.info ya. Langsung saja saya bacakan. Perkara berita bohong kilometer 50, di mana kesalahan Habib Bahar bin Smith. Ini ada tulisan dari Dr. Haji Abdul Hoir Ramadan SHMA ya. Penetapan status tersangka atas Habib Bahar bin Smith yang diikuti dengan penangkapan patut dipertanyakan. Dikatakan demikian oleh karena selain proses hukumnya sangat cepat, juga penerapan salah satu deliknya adalah sama dengan Habib Rizik Syihab pada RS Umi, yakni pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Delik yang dikenal dengan berita bohong hoax dalam banyak perkara mengandung kepentingan politis ketimbang yuridis. Demikian itu menjadikannya cenderung subjektif dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam rumusan undang-undang. Dapat disebutkan di sini unsur keonaran di kalangan rakyat dipahami secara menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang. Keonaran yang tidak lain adalah suatu kondisi fisik seperti huru-hara atau kerusuhan di kalangan rakyat telah diperluas pengertiannya mencakup kegaduhan di dunia maya dan atau media sosial. Pertentangan pendapat antara pihak yang pro dan kontra terhadap suatu konten berita atau informasi yang disampaikan secara virtual YouTube dimaknai sebagai kegaduhan yang berpredikat sama dengan keonaran fisik. Sebagai contoh pada perkara RS Umi, pertentangan pendapat tersebut itulah yang kemudian menjadi dalil terpenuhnya unsur keonaran di kalangan masyarakat. Sebagaimana yang dimaksud pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, padahal pihak yang pertama kali mempermasalahkan kondisi kesehatan Habib Rizik Syihab adalah para buzzer. Keberadaan buzzer-buzzer tersebut patut diduga sengaja dibentuk untuk menimbulkan kegaduhan pro kontra di media sosial, namun terhadap mereka tidak dilakukan proses hukum. Di sini dipertanyakan apakah hal yang sama akan diberlaku terhadap Habib Bahar bin Smith dalam kaitannya dengan pernyataan tentang peristiwa pembunuhan keji terhadap ke-6 Laskar FPI. Pernyataan Habib Bahar bin Smith tentang pembunuhan yang didahului dengan penyiksaan sudah menjadi pengetahuan umum. Dengan demikian, bukan hanya Habib Bahar bin Smith yang mengatakan hal itu, masyarakat luas dan di dalamnya para tokoh juga menyampaikan hal yang sama. Bahkan ada tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar Front Pembela Islam TP3 dalam buku putih TP3 yang berjudul Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan 6 Pengawal HRS. Terdapat penjelasan berbagai kondisi yang dialami para korban. Begitupun ketika pihak keluarga korban kilometer 50 dan penasihat hukum audiensi dengan Komisi 3 DPR RI, dugaan terjadinya penyiksaan juga telah disampaikan. Kesemuanya itu sudah viral terlebih dahulu sebelum Habib Bahar bin Smith menyampaikan. Ya, jadi sobat sekalian yang dirahmati Allah ya, kita turut berduka ya dengan ditetapkannya
Habib Bahar bin Smith itu menjadi tersangka ya, dan itu memang sudah diprediksi oleh advokat yang sering melakukan pembelaan terhadap para pejuang ataupun individu yang melakukan kritisi terhadap penguasa ya, karena dan justru yang paling menjadi persoalan itu adalah tentang, dan hal-hal yang tidak kita duga adalah Habib Bahar ternyata disangkut pautkan dengan kasus kilometer 50 gitu ya. Kilometer 50 yang kita ketahui sudah ada tersangka, tetapi kita melihat kita belum bisa memastikan apakah itu benar. Hanya mereka dua orang itu tersangka yang melakukan aksi pembantaian ya, 6 laskar FPI. Jadi kita ya saat ini sedang menghadapi masalah baru terhadap bagaimana menyampaikan pendapat di muka umum yang seharusnya sudah dijamin oleh undang-undang ya, dalam Undang-Undang Dasar 45 menjamin kebebasan untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat dalam lisan dan tulisan itu ternyata memang hanya tulisan saja ya, tetapi kalau kita melihat faktanya, mereka yang mempunyai keinginan untuk mengkritik ataupun berbeda pendapat itu ternyata tidak difasilitasi, malah dikriminalisasi dan ditahan ya. Itu sudah dialami ya, terutama terhadap Habib Rizik Syihab ya, dengan kasus yang semua pengamat juga mengerti bahwasanya perkaranya itu ya tidak banyak sekali kejanggalan gitu ya. Dan yang patut dipertanyakan itu adalah pengenaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan tindak pidana ya. Ya, ini pasal 14 dan 15 ini adalah pasal yang sangat sangat apa ya? Sangat bisa sangat menjerat, sangat memukul sekali ya para pengkritisi yang ingin mengkritisi ketidakbenaran dan ingin menegakkan keadilan ya. Kalau kita melihat isi pasalnya sendiri, ini memang terkait berita hoax yang patut diduga akan mendatangkan keonaran ya. Dan yang paling jadi pertanyaan dari para pengamat hukum dan kita semua, yaitu keonaran yang di sini itu ternyata meluas dari keonaran yang seharusnya dipakai, yaitu keonaran fisik ya. Kita ketahui keonaran itu adalah fisik, misalnya huru-hara ya, penjarahan dan lain sebagainya, itu yang harusnya dipakai. Ternyata yang dipakai dalam pengadilan ini adalah keonaran di media sosial gitu, dalam artian pro kontra ya. Dan ini juga tidak pernah dikenal ya, tidak pernah kenal istilah keonaran di media sosial. Dan juga kalau kita melihat ukuran dari keonaran itu tidak jelas ya. Dan bisa saja kalau kita sudah ingin menskenariokan kasus ini ya, justru keonaran itu bisa diciptakan dilakukan oleh para buzzer dengan menimbulkan pro kontra di media sosial ya. Jadi tentang pemberitaan bohong ya, kita juga patut mempertanyakan gitu ya. Untuk misalnya kasus yang kemarin tentang kritik tentang Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, itu yang menyampaikan kritik bukan hanya Habib Bahar bin Smith gitu ya, hampir banyak orang ya di media sosial, dan kita tidak bisa, kalau kita menerapkan pasal ini ya tentang kritik terhadap Kasat Jenderal Dudung, itu semua orang bisa dipenjara ya. Begitu juga dengan pasal ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan berita bohong, hoax, itu kalau ini dipakai juga
mengacu pada pendapat setiap orang, tiap individu di semuanya itu bisa kena, semua orang yang ada di yang berkomentar atau berpendapat di media sosial gitu. Memang elegannya ya, pasal ini memang harus diteliti ulang ataupun juga di review ya melalui di MK ya, judicial review, karena memang pasal undang-undang ini ya termasuk pertama pada faktanya tidak pernah dipakai pada pemerintahan rezim sebelumnya ya, dan hanya dipakai, tidak pernah dipakai zaman Soekarno, zaman SBY ya dan seterusnya, dan dipakai pada rezim ini saja ya, seakan-akan mereka mencari-cari. Dan kalau kita melihat pasal tahun 1946 ini termasuk pasal yang kuno gitu ya, 1946 ya. Jadi dalam hal ini secara logika memang kalau dalam hal penyampaian kritik kita sudah dipermasalahkan, bahkan dipidanakan dan dilaporkan, sebagian pengamat dan kita semua mengakini justru itulah yang seharusnya didefinisikan sebagai keonaran ya. Jadi yang menciptakan keonaran sendiri ya mereka yang melaporkan gitu ya, mereka yang melaporkan ya. Kalau terkait hoax ya, semuanya itu harus dilihat secara detail ya. Apakah tercapai, apakah ada mens rea seseorang itu melakukan pemberitaan ya. Yang kedua memang dalam pencapaian berita bohong itu sendiri itu apakah ada motif di balik itu, motif ekonomi gitu ya, harus disangkut pautkan seperti itu. Karena kalau tidak ya berarti berita yang tidak benar itu bisa saja karena kesalahan manusia saja, kesalahan data ataupun kesalahan ucap yang sebenarnya bisa diklarifikasi ya, dan bisa dibenarkan dengan counter opini di media sosial ataupun di media yang bisa dipercaya, sehingga tidak perlulah ya kita itu terus menerus menghabis anak negeri ini itu bangsa ini, kepolisian dan lain sebagainya, menghabiskan negeri ini menghabiskan energi untuk saling lapor melapor ya. Dan karena memang ini sejatinya bukan tindak pidana gitu. Tindak pidana yang sebenarnya itu adalah seperti yang kita ketahui, korupsi ya, separatis, KKB ya. Dan itulah yang memang harus benar-benar dalam korupsi sendiri itu menguras uang rakyat ya. KKB itu yang terus-menerus melakukan tindakan kriminal ya, juga bahkan membunuhi perwira ataupun aparat TNI di sana ya. Itulah seharusnya fokus masalah kita gitu ya, daripada terus-menerus fokus terhadap perbedaan pendapat gitu ya. Akhirnya setelah seperti ini kan terjadi presiden yang tidak baik, bahwasanya terjadi pembatasan dalam berpendapat ya. Kita ketahui kemarin sudah diumumkan indeks persepsi kebebasan kita itu menurun ya, dan kemarin sudah diperbaiki oleh Kapolri, tetapi dalam faktanya di lapangan ternyata itu tidak bisa dijalankan ya. Artinya sering adanya perbedaan pendapat itu malah tidak dihargai sebagai sesuatu yang bisa membangun ya, ataupun berita yang tidak benar itu yang harusnya bisa diklarifikasi tetapi dikriminalisasi, itu malah tidak akan bisa memberikan kita pembelajaran edukasi ya. Seharusnya negara kita kalau ingin besar ya, kita harus saling memberikan edukasi ya, terkait berita bohong ataupun yang lain itu kan bisa diverifikasi ya, disampaikan kebenarannya, counter opini, sehingga tidak perlu adanya kriminalisasi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romli, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.